Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anggraini, NIM 4111801047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul mengukur tingkat kepuasan pembelajaran mahasiswa serta pengaruhnya terhadap keinginan untuk melanjutkan pembelajaran dengan metode online. Latar belakang. Wabah COVID-19 melanda hampir semua negara di penjuru bumi, termasuk Indonesia. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus bertindak mengatasi penyebaran COVID-19. Dalam bidang pendidikan, pemerintah menerapkan study from home. Study from home adalah sistem pembelajaran yang ditetapkan oleh Kemendikbud sejak pertengahan Maret 2020. Kebijakan study from home ini diterapkan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 mengenai pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Politeknik Negeri Batam merespon kebijakan tersebut dengan menerapkan sistem pembelajaran online. Bagi mahasiswa tentunya terdapat beberapa tantangan tersendiri dalam melaksanakan sistem pembelajaran online dan membutuhkan adaptasi untuk menyesuaikan diri pada kondisi saat ini. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chiu et al. Tahun 2007 meneliti tentang examining the integrated influence of fairness and quality on learner satisfaction and web-based learning continuance intention, yang mana untuk menyelidiki motivasi peserta didik untuk terus menggunakan pembelajaran berbasis web. Peneliti berpendapat bahwa 3 variabel kualitas, yaitu informasi, sistem, dan pelayanan, dan 3 variabel keadilan, yaitu distributif, prosedural, dan interaksional, berpengaruh terhadap kepuasan peserta didik. Hasil penelitian tersebut memberikan hasil bahwa kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, keadilan distributif, dan keadilan interaksional menunjukkan efek positif yang signifikan terhadap kepuasan. Begitu juga dengan keadilan prosedural dan kepuasan memainkan peran penting dalam membentuk niat pelajar untuk terus menggunakan pembelajaran berbasis web. Selanjutnya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya penambahan variabel facilitating condition terhadap satisfaction. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan keinginan mahasiswa untuk melakukan sistem pembelajaran dengan metode online. Sistem pembelajaran online merupakan hal yang baru bagi mahasiswa, terutama mahasiswa yang pernah mendapatkan sistem pembelajaran metodenya tatap muka. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Politeknik Negeri Batam jurusan Manajemen Bisnis. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka perlu diteliti apakah mahasiswa ingin melanjutkan metode pembelajaran secara online. Penelitian ini berjudul mengukur tingkat kepuasan pembelajaran mahasiswa serta pengaruhnya terhadap keinginan untuk melanjutkan pembelajaran dengan metode online. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain, apakah information quality berpengaruh terhadap satisfaction, apakah sistem quality berpengaruh terhadap satisfaction, apakah service quality berpengaruh terhadap satisfaction, apakah facilitating condition berpengaruh terhadap satisfaction, dan apakah satisfaction berpengaruh terhadap continuance intention. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh information quality berpengaruh terhadap satisfaction, sistem quality berpengaruh terhadap satisfaction, service quality berpengaruh terhadap satisfaction, facilitating condition berpengaruh terhadap satisfaction, dan satisfaction berpengaruh terhadap continuance intention. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi dua, ada manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris apakah information quality terhadap satisfaction, sistem quality terhadap satisfaction, service quality terhadap satisfaction, facilitating condition terhadap satisfaction, dan satisfaction terhadap continuance intention.
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan literatur tambahan bagi peneliti lain. Sedangkan manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta memberikan saran dan masukan kepada dosen mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intensi dan perilaku mahasiswa dalam menggunakan e-learning. Selanjutnya dapat melakukan evaluasi terhadap sistem yang digunakan. Lalu batasan masalah. Peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian dari segi waktu, kemampuan, tenaga, dan biaya, maka peneliti hanya menguji pengaruh information quality terhadap satisfaction, system quality terhadap satisfaction, service quality terhadap satisfaction, facilitating condition terhadap satisfaction, dan satisfaction terhadap continuous intention pada mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya kajian teori. Sistem pembelajaran online. Pembelajaran online merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas. Selanjutnya e-learning. E-learning merupakan salah satu metode penyampaian materi pembelajaran secara online agar bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Adanya e-learning memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi para pengajar atau peserta didik untuk mendapatkan atau menyebarluaskan materi secara online. Selanjutnya, Dallon dan McLean Information System Success Model. Model yang diusulkan merefleksikan ketergantungan dari 6 pengukuran kesuksesan sistem informasi. Keenam dimensi dari model ini adalah: yang pertama, kualitas sistem; yang kedua, kualitas informasi; yang ketiga, penggunaan; yang keempat, kepuasan pengguna; yang kelima, dampak individual; yang keenam, dampak organisasi. Selanjutnya, kajian teori mengenai sistem quality. Kualitas sistem merupakan performa dalam sistem itu sendiri. Pengukuran kualitas sistem dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, kemudahan pembelajaran, fitur sistem, akurasi sistem, fleksibilitas. Kualitas sistem adalah karakteristik dari kualitas yang diinginkan dari sistem informasi, dan informasi berkualitas yang diinginkan informasi karakteristik produk. Selanjutnya, information quality. Information quality merupakan kemampuan website dalam memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, seperti kemudahan informasi untuk dipahami, penyajian konten yang lengkap, relevansi, dan keamanan informasi. Selanjutnya, service quality. Kualitas layanan atau service quality menurut Zetama VA Parasuraman A dan Berry 1993 berdasarkan perbandingan antara sesuatu yang ditawarkan atau offer dan sesuatu yang disediakan atau provided. Selanjutnya ada facilitating condition. Kondisi yang memfasilitasi merupakan faktor dalam lingkungan yang memberikan pengaruh pada keinginan seseorang untuk melakukan suatu tugas. Studi ini menyarankan bahwa memfasilitasi kondisi adalah tantangan utama untuk integrasi teknologi untuk belajar dan mengajar, menurut Theo dan Wong 2013. Selanjutnya, satisfaction. Kepuasan pengguna adalah perasaan senang seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang. Selanjutnya, continuous intention. Continuous intention adalah suatu niat pengguna untuk menggunakan sistem secara berlanjut. Continuous intention merupakan hal yang penting karena mempengaruhi keberlangsungan sebuah sistem. Continuous intention merupakan niat pengguna untuk terus menggunakan suatu produk atau jasa setelah pengguna melalui fase penerimaan suatu sistem. Selanjutnya adalah kajian literatur. Kajian literatur merupakan tahap penting ketika menyusun sebuah rencana penelitian. Kajian literatur merupakan penghubung bagi peneliti untuk mendapatkan landasan teori sebagai pedoman sumber hipotesis. Kajian literatur ini berisi ilmu mengenai riset-riset yang sudah diteliti oleh para peneliti terdahulu. Kajian literatur juga bisa didapatkan melalui membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berhubungan dengan topik penelitian untuk menghasilkan suatu karya tulis yang berkaitan dengan satu topik tertentu.
Penelitian yang dilakukan oleh Rudini tahun 2015 bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas sistem informasi akademik SIA terhadap kepuasan pengguna. Hasil penelitian ini, variabel kualitas informasi dan kualitas pelayanan sistem informasi akademik atau SIA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono tahun 2016 bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat dosen untuk menggunakan Share ITS secara berkelanjutan dengan menggunakan beberapa model, yaitu Expectation Confirmation Model, lalu Teknologi Acceptance Model, lalu Theory of Planned Behavior, dan Flow Theory. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi niat dosen untuk menggunakan Share ITS secara berkelanjutan dan rekomendasi untuk meningkatkan faktor-faktor tersebut. Faktor satisfaction atau kepuasan dosen pada Share ITS dan perceived usefulness atau persepsi kebermanfaatan dosen pada Share ITS berpengaruh positif dan signifikan terhadap continued intention atau niat keberlanjutan pengguna. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pawiro Sumarto tahun 2016 tentang pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna, sistem e-learning di program studi Magister Manajemen UMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem e-learning. Semakin baik persepsi terhadap kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan, maka akan semakin meningkatkan kepuasan pengguna. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Utomo et al. 2017 bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna dengan menggunakan pengujian hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan untuk mengetahui variabel yang paling dominan memengaruhi kepuasan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pengguna SIAKAT Universitas Merdeka Malang. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Jo et al. 2018 bertujuan untuk menguji motivasi mahasiswa penerima kredit untuk menggunakan KeyMox. Dalam model hipotesis, kami menempatkan 3 variabel tingkat siswa, yaitu penentuan diri, kegunaan yang dirasakan, dan kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan kepuasan sebagai variabel mediasi, dan memeriksa bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi niat berkelanjutan siswa untuk menggunakan KeyMox. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan siswa dengan kursus KeyMox. Kepuasan terhadap mata kuliah KeyMox ini berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat berkelanjutan mahasiswa untuk menggunakan. Berikut ini merupakan kerangka penelitian. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Peneliti mengambil hipotesis yaitu H1, information quality berpengaruh positif terhadap satisfaction bagi mahasiswa yang mengikuti sistem pembelajaran online. H2, system quality berpengaruh positif terhadap satisfaction bagi mahasiswa yang mengikuti sistem pembelajaran online. H3, service quality berpengaruh positif terhadap satisfaction bagi mahasiswa yang mengikuti sistem pembelajaran online. Yang keempat, facilitating condition berpengaruh positif terhadap satisfaction bagi mahasiswa yang mengikuti sistem pembelajaran online. H5, satisfaction berpengaruh positif terhadap continuance intention bagi mahasiswa yang mengikuti sistem pembelajaran online. Selanjutnya itu ada metode penelitian, operasional variable dan pengukuran. Di sini ada tabel variabel dan indikatornya. Yang pertama itu ada variabel information quality dengan indikator informasi penggunaan jelas dan lengkap. Indikator yang kedua, materi yang disediakan mudah dipahami. Materi yang ketiga, indikatornya informasi yang ada akurat atau tepat waktu. Indikator yang keempat, informasi sudah sesuai kebutuhan. Selanjutnya variabel system quality. Indikatornya yang pertama, situs pembelajaran dirancang dengan baik. Indikator yang kedua, situs pembelajaran sangat cepat digunakan. Yang ketiga, mudah dipahami. Dan yang keempat, mempunyai fungsi dengan baik.
Selanjutnya, variabel service quality, indikatornya layanan yang disediakan sangat nyaman, layanan yang jelas dapat diandalkan, memenuhi kebutuhan, dan menyediakan layanan dengan tepat waktu. Selanjutnya, variabel facilitating condition. Indikatornya itu ada tersedianya panduan, adanya instruksi bantuan, adanya bantuan dari orang lain, mengetahui di mana meminta bantuan. Selanjutnya, variabel satisfaction, indikatornya memenuhi kebutuhan, merasa puas saat digunakan, sistem informasi sangat efektif dan efisien. Selanjutnya, variabel continuance intention, indikatornya pertama berniat untuk digunakan di masa depan, yang kedua terus digunakan dalam pembelajaran, yang ketiga pembelajaran berbasis web dapat digunakan di masa yang akan datang. Selanjutnya jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data primer. Data kuantitatif itu maksudnya berupa nilai atau skor yang diberikan atas jawaban dari kuesioner online yang telah diberikan kepada mahasiswa. Kemudian, sumber data primer itu maksudnya data atau informasi yang didapatkan langsung dari sumber pertama yang bersumber dari kuesioner yang akan disebarkan kepada mahasiswa. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diobservasi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan mengenai identitas diri responden seperti nama, jenis kelamin, tahun masuk, program studi mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Kemudian bagian kedua berisi pernyataan yang akan diisi oleh mahasiswa. Dalam penelitian ini menggunakan skala Likert agar data yang didapatkan akurat. Di sini merupakan skala Likert dan skornya. Sangat setuju skornya 4, setuju skornya 3, tidak setuju skornya 2, sangat tidak setuju skornya 1. Lalu kita masuk ke lokasi dan objek penelitian. Lokasi dari penelitian ini adalah di Politeknik Negeri Batam, dan objek penelitiannya adalah mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Teknik penetapan jumlah sampel. Populasi merupakan generalisasi wilayah dengan karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti yang membentuk objek atau subjek yang diteliti dan disimpulkan. Populasi penelitian ini yaitu mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis semester 5 dan 7 Politeknik Negeri Batam angkatan 2018 sampai 2021 sebanyak 378 mahasiswa. Berdasarkan data yang diperoleh dari data akademik. Nah, penetapan jumlah sampel dihitung sesuai rumus Lovin dengan margin error 10%. Sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali error kuadrat. Jadi, hasil perhitungannya menghasilkan 79,079 dibulatkan menjadi 80 mahasiswa sebagai sampelnya. Selanjutnya itu teknik penarikan sampel. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Penelitian ini memiliki pertimbangan dalam pengambilan sampel. Maksudnya itu memiliki ada kriteria-kriterianya. Yang pertama, mahasiswa aktif reguler pagi jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Yang kedua, mahasiswa yang pernah mendapatkan pembelajaran online dan offline. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Hal tersebut mempunyai tujuan dalam memperoleh data tertentu. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dari penelitian sebelumnya terkait dengan information quality, system quality, service quality, facilitating condition terhadap satisfaction, dan continuance intention.
Kuesioner ini sendiri disebarkan kepada responden agar peneliti dapat memperoleh data yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan tertulis yang kemudian akan dijawab oleh responden atau sampling. Dan kuesioner ini akan disebarkan menggunakan Google Form. Selanjutnya adalah teknik pengolahan data. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan ketika mengolah data. Yang pertama, peneliti mengambil data-data yang akan diolah ke dalam bentuk frekuensi, maksudnya tabel frekuensi. Yang kedua, editing akan melakukan pengecekan data untuk melihat apakah terjadi bias data agar segera diperbaiki. Yang ketiga, coding, yaitu membuat kode-kode untuk memudahkan dalam pengolahan data yang sudah didapatkan. Yang keempat adalah scoring, yaitu memberikan bobot angka pada jawaban persepsi dalam kuesioner. Yang kelima itu adalah tabulasi, yaitu penyajian data yang didapat dalam tabel. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada penelitian ini, analisis data menggunakan alat analisis partial least square atau PLS melalui software yaitu Smart PLS versi 3.3.5. Nah, analisis data yang dilakukan yaitu ada uji instrumen, terbagi dua, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas, pengujian validitas membantu peneliti mengetahui apakah terdapat pertanyaan yang perlu dihapus maupun diganti karena dianggap tidak relevan. Instrumen yang digunakan dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur data yang akan diukur. Nah, uji validitas ini juga terbagi dua, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen diukur melalui faktor loading yang memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,7 dengan probabilitas indikator dan dapat dikatakan konvergen apabila average variance extracted atau AV pada masing-masing konstruksi memiliki nilai lebih dari 0,5. Sedangkan validitas diskriminan diukur dengan melihat hasil nilai cross-loading pada masing-masing indikator pertanyaan variabel. Pengukuran validitas diskriminan lainnya adalah dengan membandingkan akar dari AV suatu konstruk seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten tersebut atau dengan melihat cross-loading. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas, peneliti melakukan uji ini untuk menilai tanggapan oleh responden terhadap pertanyaan yang diberikan konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas konstruk diukur melalui dua pengukuran internal yaitu alpha Cronbach dan composite reliability dengan nilai lebih dari 0,7. Selanjutnya, analisis uji hipotesis. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis didapatkan melalui uji tes statistik yang berasal dari proses bootstrap. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-table dengan nilai t-statistik dari proses bootstrap. Hipotesis dikatakan signifikan jika tes statistik lebih besar dari t-table dengan alfa sama dengan 5%. Nilai t-table dalam uji hipotesis one-tailed adalah lebih dari 1,66. Menurut Ghazali 2013, jauh mana kemampuan model dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diukur menggunakan koefisien determinasi. Apabila nilai R² kecil memiliki arti kemampuan variabel independen sangat terbatas dalam mendeskripsikan perubahan variabel dependen. Oke, sekian presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.